Kali ini kita sedang berada di mana nih, Pak? Di etalase. Di ekosistem etalase. Ini mungkin kawan-kawan yang aktivis tahun 80-an mungkin. Atau kawan-kawan aktivis tahun 70. Tahun 90 saya rasa ada yang tahu, ada yang nggak tahu nih tempat. Nah, ini tempat bagaimana para aktivis-aktivis yang sejak dahulu ada di tahun 80 sampailah hari ini masih tetap eksis, tapi ya sudah dalam posisi karir masing-masing ya. Ada yang masih bergerak di bidang lingkungan, NGO lah ya, NGO. Ada yang bergerak di bidang advokasi, ada yang masuk dunia politik. Yang memang sudah kemana-mana. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita nanti ke depan ya sama seperti senior-senior kita bisa menatap karir yang cemerlang. Kita hadirkan yang punya. Oh iya, bagian nanti kan kita hadirkan di sesi yang lain. Ya, sore hari ini kami ingin bercerita tentang bagaimana kita anak Jambi. Kalau orang Jambi bilangnya budak Jambi. Nah, budak Jambi depannya bisa dapat bersaing, eksis lah. Tidak hanya eksis di tataran regional ya, provinsi, di daerah, tapi bisa eksis di tataran nasional. Bisa begitu ya, Pak? kalau sebenarnya anak Jambi itu potensi tinggi. Tinggal bagaimana kita menggali potensi yang sudah kita raih. Jadi kita lah mencermati gimana kedepannya. Ya, kalau kita lihat ke belakang, tapi sayangnya memang sejarah-sejarah kita ini dari cerita ke cerita, Bang. Tidak ada sejarah-sejarah kita ini, sulit kita cari literasi yang tertulis mengenai hebatnya Jambi dalam konteks sejarah yang lalu. Tapi kalau kita dengar cerita dari orang tua-tua ya, nah itu bahwa Jambi punya historis yang luar biasa. Dibuktikan dengan candi. Pernah ke candi, Bang? Nah, alhamdulillah dari candi ya. Di candi itu ada juga aktivis tuh yang eksis tuh, Bang Borju. Gitu. Siapa lagi ya di situ? Banyak itu benar Jambi. Nah, artinya kalau bicara SDM, kemampuan kita bisa bersaing lah, gitu kan? Nah, Candi Muaro Jambi itu salah satu contoh bahwa kita Jambi punya historis yang luar biasa. Kenapa di abad ke-5 atau ke-7 ya, kalau tidak salah ya, candi itu sudah eksis di masanya. Disebut dengan Kerajaan Melayu Jambi, tapi masih beragama Hindu gitu. Bahkan konon katanya dari bermacam-macam peneliti bahwa candi itu sebagai tempat kayak universitas Pendidikan ya, kalau ya, pusat pendidikan lah ya. Pendidikan mungkin terbesar nomor 2 mungkin, atau bisa jadi nomor 1 di Asia ini ya. Tapi apapun itulah, kita berharap bahwa orang-orang yang memang budak Jambi, yang ahli sejarah, bisa meneliti itu lebih lanjut, sehingga memang kita tidak kekurangan literasi untuk menceritakan kepada publik, kepada nasional, kepada dunia bahwa Jambi itu dari dulu, semoga sampai hari ini tetap mampu eksis dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Tapi hari ini saya pengen bercerita tentang bagaimana kita menumbuhkan rasa semangat primordialisme modern atau nasionalisme dengan tidak membelakangi sikap primordialisme, tapi tidak rasis lah. Kenapa rasa kedaerahan itu rasanya cukup penting ya? Gimana menurut kamu? yang mana sih? Rasa kedaerahan itu. Iya, kedaerahan itu harus kita tanamkan dari desa. Kenapa? Karena kita sudah dijajah orang luar ya, kebudayaan, sosial, adat itu dan kita berbaur dengan yang produk-produk luar. Kalau bicara masalah itu seni, ya,
Itu ada yang karikatur tuh Bang Edi Dharma itu. Bang Edi Dharma. Iya, main dunia itu. Terus lihat orang putih, orang mundur. Asli orang Kumpe. Iya, munduran. Nah teman-teman, saya kenalkan diri dulu ya, karena sedari tadi kita bicara, kita belum kenal nih. Saya Elasanda Dermawan, ini senior saya, Bang Wisnu Hatta. Kami ini sama-sama dari Kumpe, budak Kumpe. Nah, alhamdulillah di budak Kumpe yang hari ini sudah banyak di panggung-panggung macam-macam lah ya. Ada panggung-panggung politik, panggung-panggung praktisi, profesional, akademisi dan lain sebagainya. Kami tidak henti-hentinya terus mempublish bahwa orang Kumpe layak juga untuk kedepannya memposisikan diri sebagai posisi-posisi yang dapat berbuat untuk orang banyak, begitu. Nah, kalau cerita Kumpe tadi Bang Sos sedikit bercerita tentang Bang Edi Dharma, itu pelukis internasional, karikatur. Pelukisnya sudah pernah ditampilkan di Turki ya. Di dunia lah. Itu dari desa Pemunduran. Orang Kumpi. Orang Kumpe ya. Itu memang desa Pemunduran itu luar biasa juga ya. Banyaklah orang-orang yang cerdas dari sana yang alhamdulillah hari ini sudah dalam posisi yang strategis. Semoga dapat mengkaderisasi regenerasi selanjutnya. Nah begitu maksud saya. Maksud saya adalah bagaimana orang-orang dengan jiwa premodernismenya tapi tidak menyampingkan nasionalismenya, terus berbuat untuk daerahnya sehingga daerahnya dapat diperhitungkan. Bagaimana itu nanti berguna bagi regenerasi selanjutnya. Bukan begitu kan Pak? Benar itu. Kalau kita siapa lagi? Nah kalau bukan kita siapa lagi? Ya betul itu. Mengingatkan, saling menguatkan, saling membesarkan. Betul. Nah yang jadi masalah begini Pak, saya pernah dengar cerita itu orang Jambi ini dengan cerita nih, benar atau tidak itu yang kita kaji terus, kita diskusikan terus. Katanya sering senang lihat orang susah, benar atau enggak itu? Sampai ada yang bercerita begini, kayak seperti kerenggo gitu nah. Kerenggo itu apa bahasa Indonesia ya? Bukan semut sih. Masuk ya? Ada pisang goreng. Pisang goreng nah. Pisang goreng apa ya? Pisang goreng gula merah. Nah, banyak di Jambi itu. Di Kumpe juga banyak. Gula merah. Nah, jadi tadi kita melanjutkan bahwa ada sempat cerita saya dengar jangan seperti hidup semut kerenggo atau kroto gitu kan. Kroto itu anaknya. Semut rang-rang mungkin ya. Semut rang-rang gitu. Nah itu jangan seperti itu gitu. Lihat ya semut rang-rang itu. Rata-rata rumah yang dia bikin itu rumah yang diawali dibikin oleh semut hitam. Rata-rata itu. Dijajah oleh semut rang-rang kerenggo gitu kan. Semut yang merah itu kan. Nah diambil posisi rumahnya yang kemudian dibikin rumah yang akhirnya ya nggak ada juga untung bagi kerenggo itu, semut rang-rang itu gitu kan. Bahkan rumah yang dia bikin dirusak kembali oleh seseorang. Nah, orang naik terhadap di rumah wilayah mereka, digigitnya, tapi telurnya diambil orang. Nah, ini nggak ada untung juga. Tapi semoga itu hanya cerita saja. Cerita bahwasanya kita sebagai orang Jambi, budak Jambi, jangan sampai seperti itu. Kedepannya kita budak Jambi ini sebaiknya ya satu dalam persatuan, sehingga kita bisa dengan persatuan itu menjadi kuat, hebat, dan luar biasa. Gitu sih, jangan sampai kita seperti kerenggo. Ya kan, jangan sampai seperti kerenggo lah Bang ya. Kerenggo tuh ganas. Nah, ini Bang kita nih. Masa Om J ini on air lah. On air ya. Iya, cerita biasa lah nih Bang.
Woi, live orang nih. Oh, Video lah. video. Jadi kita edit, bisa kita masukin kan. Ini narasumber ini Visual ke depan. Ini kita sedang bersama owner dari ekosistem etalase ekosistem. Boleh. Beliau ini yang saya sebutkan tadi, bahwa beliau ini adalah salah satu tipis legend. legend lah. Gila, legend, ngeri. Sampai hari ini masih juga eksis ya kan. Men ya. Mungkin beliau ini nggak tahu lah kita kan, karena memang kalau kita definisikan tolak ukur sukses seseorang itu ya pasti orang punya kacamata sendiri lah ya. Ya. Inilah beliau. Abang siapa bang? Saya J. Bang Ji. Om Ji. Orang manggilnya J. Oh, siap. Semoga sukses selalu lah Pak Om J ya. Kami tadi cerita sedikit lah tentang bagaimana orang Jambi ini tetap eksis gitu kan, tetap hebat gitu kan, tetap bangga sebagai budak Jambi. Tapi tidak mengenyampingkan rasa nasionalisme gitu kan. Walaupun kita semangat primordialisme gitu. Bagaimana menurut Bang J? Bagusnya budak-budak Jambi ini, bagusnya ke depan gimana? Oke. Aja lah. Nah, jadi yang jelas nyambung dari siapa tadi Om? Saya Elas. Melas. Bagaimana budak-budak Jambi atau gitu. Tapi mimpi kalau secara pribadi mimpi saya di awal sih waktu pertama kali balik lagi ke Jambi 2006 pasca saya mengikuti di salah satu di saat itu saya berpikirnya kayaknya yang ini harus andol gitu nah karena selama 9 tahun dari kurun waktu 97 sampai 2006 di Jogja sempat kerja juga di sana seolah-olah remeh-temeh bener yang gini pelengkap sebagai pelengkap di situ secara pribadi waktu itu saya pikirnya yang gini bukan sebagai pelengkap bahkan pernah lah kalau dulu kan masih emosional masih tinggi kan ibaratnya jadi bilang kilo kamu kalau udah tahu dengan Jambi dan di saat itu saya tidak pernah ngomong Jambi tidak ada saya goblokin mereka kalau ada yang ngomong Jambi itu di mana anak bengah kalau bilang Jambi itu di Manong Itu tahun berapa tuh? itu kurun pokoknya selama di Jogja kuliah 97 sampai 2006 saya di Jogja sempat kerja di situ itu masih ada gitu Ada kata-kata yang demikian. masih ada kata-kata yang demikian bahkan dari seorang yang tanda petik mungkin sekelas-kelas yang pendidikannya lebih tinggi Itu orang luar yang ngomong gitu ya. nah di saat orang ngomong seperti itu 2006 pasca gempa Jogja saya balik karena pasca gempa Jogja itu juga masih dibilang kalau kita nggak ada gitu rasanya tapi saya bilang dengan kawan-kawan di Jambi sana kalau jangan sampai kita dibilang darat Iya. bayar gitu Jogja ini gilo kalau kita udah dibilang darat kan Tapi banyak lah ya aktivis Jambi di Jogja dulu. waktu itu banyak karena saya pertama kali ke Jogja 96 kuliah itu memang 97 banyak kawan-kawan di sana tapi ya itu kita kayak saya aja saya bergabung dengan kawan-kawan Formas Sumsel waktu itu, Iya, Forum Mahasiswa Sumatera Selatan memang kita ada di Asrama Jambi juga waktu itu sering bergaul dengan Asrama Jambi juga. Tapi prinsipnya waktu itu cuma pikirnya ya kuliah balik tapi sempat tergelitik baik di saat kita dibilang nggak aktif saya akhirnya balik ke Jambi pasca Jogja gempa di Jambi akhirnya saya berpikirnya ingin membawa karakter semangat itu tapi mungkin tidak bisa
secara utuh. Tidak bisa sepenuhnya lah ya. Dan sepenuhnya atmosfernya sulit kita. Atau mungkin setelah abang sampai ke Jambi, abang menyadari ada benar juga kata orang itu. Iya, ada benarnya. Kita kayak di dalam tempurung gitu kan. Kata dalam tempurung. Iya, kita kayak berada di tempurung. Sebagian komunitas, karena saya pertama kali balik ke Jambi itu masuk ke komunitas gitu lah. Jadi kebanyakan kitanya komunitasnya hanya untuk kita wae, tanpa melihat untuk komunitas lainnya. Ya, jadi kaku ya, tidak Jadi fleksibel. apapun karya-karya di komunitas kita, kadang untuk kita lah, tapi tidak berusaha untuk ditampilkan ke kawan-kawan. Atau mungkin itu memang karakter. Sebenarnya karakternya mungkin ya, kalau saya ini, kalau salah mungkin saya lah yang ngambil itu. Jadi Karena kita kan perspektif kita Ya. lah, sudut pandang kita lah. di saat kita hanya berada di tempurung gitu, tidak di luar tempurung. Ya. Di situ akhirnya ngerasa iya itu tuan rumah, itu tuan rumah, kita ya harus kita dewek lah. Ada titik gitu. Kayak gitu, dan itu kayaknya kurang bagus sih. Kurang bagus di saat kita akhirnya tidak menimbulkan karya-karya gitu, karya-karya di Jambi. Disitulah berangkat dari situlah, ini kayaknya atmosfernya beda lah. Atmosfer kita mau ada konsep dan segala macam, ini kita kerjakan sama-sama. Walaupun saya waktu itu masuk di anak-anak petualangan, terus anak offroad waktu itu, ya kita buat supaya ditonton orang, Ya. minimal ditonton orang gitu. Dan minimal barang tuh jadi, kalau ibaratnya kalau bahasa Jambi itu apa? Kalau udah penuh ke atas penuh ke bawah. Penuh ke bawah. Konsepnya besar, tapi harus jadi walaupun dengan kekuatan kecil. Ya betul. Jadi tadi Seadanya lah ya. mikro